Setiap manusia pasti mengalami perkembangan selama rentang kehidupannya. Salah satu masa yang paling penting adalah masa remaja. Masa remaja merupakan sebuah tahapan peralihan menuju dewasa yang membawa perubahan dalam aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek sosial. Namun, sebagian dari remaja kurang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga dapat menimbulkan remaja rentan untuk mengalami gangguan psikologis. Salah satu contohnya adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Hal itu bisa saja disebabkan oleh adanya pengaruh dari aktivitas yang terlalu berlebihan dan trauma di masa lalu. Misalnya, adanya pengalaman tidak menyenangkan dari keluarga. Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, di Indonesia tercatat bahwa sebanyak 14 juta orang pada rentang usia 15 tahun ke atas memiliki gangguan mental dan emosional yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya gangguan kecemasan. Angka prevalensi gangguan kecemasan pada usia remaja di Indonesia ini mencapai 6,1% pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan mencapai angka 9,8%. Faktanya, hampir 60% penderita anxiety disorder adalah perempuan. Adanya faktor hormon membuat perempuan lebih rentan mengalaminya dibandingkan laki-laki. Namun, bukan berarti bahwa laki-laki tidak bisa mengalaminya. Gangguan kecemasan merupakan sebuah bentuk kecemasan dan ketakutan yang melampaui batas wajar dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat berdampak buruk pada kegiatan sehari-hari. Gangguan kecemasan berbeda dengan rasa cemas atau takut biasa. Rasa cemas dan takut dapat datang apabila kita sedang merasa terancam dengan hal yang ada di sekitar. Rasa tersebut dapat hilang saat keadaan sudah berubah. Sedangkan orang dengan gangguan kecemasan dapat ditunjukkan dengan jantung yang sering berdebar, rasa kekhawatiran berlebih, serta kesulitan dalam mengontrol pemikiran cemasnya sepanjang hari yang terjadi secara terus-menerus sekurangnya selama 6 bulan. Gangguan kecemasan jenis ini dapat disebut sebagai generalized anxiety disorder. Orang dengan generalized anxiety disorder tidak selalu nampak menderita. Namun, ada beberapa gejala yang mungkin dapat diamati dari waktu ke waktu. Gejala tersebut seperti hilangnya minat beraktivitas dan cenderung mudah lelah akibat pemikiran cemas, sering merasa pusing, berkeringat dingin berlebihan, dan badan gemetar. Terganggunya kegiatan sehari-hari akibat kesulitan dalam berpikir dan berkonsentrasi, hilangnya nafsu makan, kesulitan tidur akibat selalu diselimuti perasaan gelisah, juga adanya perubahan sikap akibat emosi yang tidak stabil. Apabila intensitas gejala kecemasan tersebut tidak kunjung mereda selama 6 bulan, maka diperlukan dengan segera untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Maka dari itu, agar generalized anxiety disorder dapat segera dipulihkan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka. Kita perlu untuk hadir secara utuh dan mendengarkan secara penuh agar tidak memberikan stigma negatif yang dapat melebeli pikiran mereka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berkegiatan yang menyenangkan seperti melakukan hobi atau berolahraga secara rutin. Temani dan dengarkan saat mereka bercerita, ajak mereka memerangi pikiran negatif dan yakinkan bahwa apa yang sedang mereka khawatirkan belum tentu terjadi. Ajak mereka untuk konsultasi secara rutin ke psikolog sehingga mereka bisa pulih dan dapat berfungsi secara penuh di lingkungan sosialnya. Sangat penting untuk dipahami bahwa bukan hanya kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan, namun kesehatan mental juga tidak boleh dilupakan. Yuk, berikan perhatian yang lebih pada orang-orang di sekitar. Tunjukkan kepedulianmu, ajak mereka bercerita, dan yakinkan bahwa mereka tidak akan sendirian. Siapa tahu bahwa dengan sekecil dukungan dan perhatian darimu dapat membantu mereka yang sedang membutuhkan.